Materi pelatihan SKKNI nomor 83 tahun 2015. Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi khusus pada jabatan kerja pelaksana teknik plumbing. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 10 Ayat 2, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu pada 1. Pasal 3 menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah huruf B. Berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SNI, standar internasional dan/atau standar khusus. 2. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut di atas menyebut tentang kompetensi, yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek. Kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan, domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja, domain afektif atau attitude ability, atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja.
3. Pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah 1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja. 2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan, mutual recognition arrangement (EMERA). 3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional. B. Pengertian 1. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah. 2. Standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan 4. Pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Komite Standar Kompetensi. Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum 5. Tim Perumus-KNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi 6. Tim Verifikasi KNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 7. Peta kompetensi ahli pelaksanaan teknik plumbing adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi melaksanakan pekerjaan persiapan, melaksanakan pekerjaan sistem plumbing dan kelengkapannya, dan menguji performa sistem serta menyusun laporan hasil pekerjaan. 8. Judul unit. Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. 9. Elemen kompetensi berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. 5. 10. Kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 11. Istilah-istilah yang berkaitan dengan plumbing. Plumbing, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa dengan peralatannya di dalam gedung atau gedung yang berdekatan yang bersangkutan dengan air hujan, air buangan dan air minum yang dihubungkan dengan sistem kota atau sistem lain yang dibenarkan. B. Air buangan,
Semua cairan yang dibuang tidak termasuk air hujan. C. Air kotor. Semua air yang bercampur dengan kotoran-kotoran dapur, kamar mandi, kloset dan peralatan-peralatan pembuangan lainnya. D. Air limbah. Semua jenis air buangan yang mengandung kotoran manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan. E. Air minum. Air yang dibenarkan untuk diminum, dimasak, dan keperluan rumah tangga lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia SNI 0101201987 tentang air minum ICS 130620. F. Alat plumbing. Penampung yang terpasang pada sistem plumbing yang dapat menerima air minum atau air buangan dan mengalirkannya ke saluran pembuangan sistem plumbing tersebut. G. Aliran balik. Aliran air atau cairan lainnya yang berasal dari suatu sumber ke dalam pipa distribusi air minum. H. Bak kontrol. Suatu bak yang berguna untuk pemeriksaan dan pemeliharaan riol. I. Buangan berbahaya. Buangan yang dapat mencemari lingkungan. J. Cabang. Bagian dari sistem pipa yang bukan merupakan pipa tegak atau pipa utama. 6. K. Celah udara. Jarak tegak pada udara bebas antara lubang terendah suatu pipa atau kran dengan bibir taraf banjir alat plumbing atau tangki. Liter. Drainase gedung. Saluran pembuangan gedung yang hanya menyalurkan air hujan. M. Interval cabang. Bagian dari pipa tegak dengan panjang minimal 2,5 m yang sesuai dengan tinggi satu tingkat, di mana cabang-cabang pipa datar dari satu tingkat lantai disambungkan pada bagian pipa tegak tersebut. N. Jaringan pembuangan bawah gedung. Jaringan pembuangan gedung yang menyalurkan air buangannya tidak dengan gravitasi ke dalam riol gedung. O. Katup pelampung. Katup yang dapat membuka dan menutup karena turun naiknya pelampung yang terapung di permukaan air. P. Katup penggelontor. Alat yang dipasang dalam tangki penggelontor untuk mengatur penggelontoran alat plumbing. Q. Pengering alat plumbing. Pipa pembuangan yang menghubungkan perangkap alat plumbing dengan pipa pembuangan lainnya. R. Pengisi alat plumbing. Pipa air minum yang menghubungkan alat plumbing dengan pipa cabang air minum atau dengan pipa utama air minum. S. Perangkap, penyambung atau alat yang digunakan dan dibuat sedemikian rupa sehingga bila diberi fan akan membentuk air penutup yang mencegah aliran udara kembali dari jaringan drainase tanpa mengganggu aliran yang melaluinya. 12. Istilah-istilah yang berkaitan dengan pompa A. Kapasitas pompa adalah banyaknya cairan yang dapat dipindahkan oleh pompa setiap satuan waktu. B. Kemampuan tinggi angkat pompa, head pompa, adalah energi persatuan berat yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang direncanakan sesuai dengan kondisi. 7. Instalasi pompa atau tekanan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang umumnya dinyatakan dalam satuan panjang. C. Kemampuan tinggi angkat statis, head statis. Total adalah perbedaan tinggi antara permukaan zat cair pada sisi tekan dengan permukaan zat cair pada sisi hisap. D. Kerugian energi persatuan berat fluida dalam pengaliran cairan dalam sistem perpipaan disebut sebagai kerugian head loss. C. Penggunaan SKNI standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan A. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi 2. Untuk dunia usaha,
industri dan penggunaan tenaga kerja. A. Membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. D. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha. Industri. 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. A. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. 8. D. Komite Standar Kompetensi. 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Peseni sebagai berikut. Nama instansi, institusi. Jabatan dalam tim. 1. Insinyur Hedianto W. Husaini, MSc, MSI. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi. Pengarah. 2. Insinyur Tri Joko Walujo, M.Eng, SC. Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi. Pengarah. 3. Insinyur Panani Kesai, MSc, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Ketua. 4. Insinyur Dadan Krisnandar, MT. Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan. Wakil Ketua. 5. Insinyur Ati Nirzamiati Hazar Zubir, MT. Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi. Sekretaris. 6. Kunjung Masehat, SH, Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Latas Kemenaker Trans. Anggota. 7. Insinyur Yaya Supriyatna, M.Eng, SC. Komite Hukum LPJKN Anggota. 8. Insinyur Heri Purwantara, Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan Bu LPJKN. Anggota. 9. Nama instansi, institusi. Jabatan dalam tim. 9. Insinyur DRS Asrizal Tatang, Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 10. DRS Krisna Nurmiradi, M.Eng. Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 11. Acha Dita Miharja, mewakili praktisi anggota. 12. Dr. Insinyur Asrar Hadi Ramli, PhD, mewakili perguruan tinggi anggota. 13. Insinyur Haryo Wibisono, Deputi Eksekutif Direktur AKI, mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 14. Insinyur Tony Warsono, Direktur Human Capital dan Pengembangan Wika, mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 15. Insinyur Baktiar Sirajuddin, mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan. Anggota. 16. Cipiete Makmur, mewakili Asosiasi Profesi Anggota. 2. Tim Perumus Resmi. A. Peserta workshop. No. Nama jabatan dalam instansi lembaga. Jabatan dalam panitia tim. 1. Insinyur Haji Sarimun, CS Widyaswara PU narasumber. 10. No.
Nama jabatan dalam instansi lembaga jabatan dalam panitia tim 2. Insinyur Samsu Rizal, ME praktisi narasumber 3. Dia Eka Wicaksana, STBPKP Pusbin KPK narasumber 4. Heldi Suherman STT. Sapta Taruna narasumber 5. Marfati Ambar PT Nindya Karya narasumber 6. Sutarjo BPKK Pusbin KPK narasumber 7. J. Untung Aribowo STT. Sapta Taruna narasumber 8. Shani Prabowo PT KMA narasumber. B. Peserta prakonvensi. No. Nama jabatan dalam instansi lembaga jabatan dalam panitia tim 1. Insinyur Haji Sarimun, CS Widyaswara PU narasumber 2. Insinyur Samsu Rizal, ME praktisi narasumber 3. Sutarjo BPKK Pusbin KPK narasumber 4. Shani Prabowo PT KMA narasumber 5. Hatta Putra PU narasumber 6. Insinyur Widyo Subiantoro PT Prasejokus Harcito narasumber 7. Eko Ajar Susilo PT KMA narasumber 8. Jajadi Prajitno praktisi narasumber 9. Eriza Trihasta praktisi narasumber 10. J. A. Untung Aribowo STT Sapta Taruna narasumber. C. Peserta konvensi. No. Nama jabatan dalam instansi lembaga jabatan dalam panitia tim 1. Insinyur Haji Sarimun, CS Widyaswara PU narasumber 2. Insinyur Samsu Rizal, ME praktisi narasumber 3. Muhtar Aziz, ST, MT Kemenar Trans narasumber 4. Hatta Putra PU narasumber 5. Marfati Ambar PT Nindya Karya narasumber 6. Eko Ajar Susilo PT KMA narasumber 11. No. Nama jabatan dalam instansi lembaga jabatan dalam panitia tim 7. Insinyur Widyo Subiantoro PT Prasejokus Harcito narasumber 8. Ereza Trihasta praktisi narasumber 9. J. A. Untung Aribowo STT Sapta Taruna narasumber 10. Heldi Suherman STT. Sapta Taruna narasumber 11. Hafiz Kiswini LPJKN narasumber 3. Tim verifikasi SKNI. No. Nama jabatan dalam instansi lembaga jabatan dalam panitia tim verifikasi Kemenaker Trans 1. Aris Hermanto, Beng Kemenaker Trans Ketua 2. Tenti Asrar, C. MSI Kemenaker Trans Anggota 3. Adi Jaya Pratama, ST Kemenaker Trans Anggota Verifikasi Internal 1. Yanuar Moonlight, ST, M.Tek. Pusbin KPK Ketua 2. Adlin, ME Pusbin KPK Sekretaris 3. Eka Prasetyawati, ST, M.Tek. Pusbin KPK Anggota 4. Heri Setiawan, ST Pusbin KPK Anggota 5. Okti Wulandari, MD Pusbin KPK Anggota. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi 1. Peta kompetensi. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Melakukan pemasangan instalasi pipa pada bangunan gedung. Pengembangan diri, fungsi umum dan persiapan pekerjaan. Pengembangan fungsi umum. Menerapkan keselamatan kesehatan kerja, K3. Pengembangan diri menerapkan komunikasi di tempat kerja. 12. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Melaksanakan instalasi plumbing. Melakukan persiapan dan
Pemasangan. Melakukan pekerjaan persiapan sistem plumbing. Mengelola pekerjaan sistem plumbing dan kelengkapannya. Melakukan pengujian dan pembuatan laporan. Menguji performa sistem plumbing terpasang. Menyusun laporan hasil pekerjaan. B. Daftar unit kompetensi. Unit kompetensi ahli pelaksana teknik plumbing. No kode unit judul unit kompetensi. 1 F 43221000101 menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. K3. 2 F 43221000101 menerapkan komunikasi di tempat kerja. 3 F 43221000301 melakukan pekerjaan persiapan sistem plumbing. 4 F 43221000401 mengelola pekerjaan sistem plumbing dan kelengkapannya. 5 F 43221000501 menguji performa sistem plumbing terpasang. 6 F 43221000601 menyusun laporan hasil pekerjaan. 13. C. Uraian unit-unit kompetensi. Kode unit F 43221000101. Judul unit menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. K3. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan K3. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3. 1. Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1. 2. Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1. 3. Daftar checklist peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan. 2. Melaksanakan ketentuan K3. 2. 1. Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2. Penggunaan alat pelindung diri APD, dan alat pengaman kerja APK dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2. 3. Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan. 3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3. 3. 1. Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3. 2. Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan. 3. 4. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu. 14. 1. 2. Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pelindung diri APD. 2. 2. Alat pengaman kerja APK. 2. 3 P3K2. 2. Perlengkapan 2. 1. Bendera 2. 2. Spanduk 2. 3. Rambu-rambu K3.
3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan perubahannya. 3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan perubahannya. 3. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRTM 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK 3, Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perubahannya. 4. Norma dan Standar 4. 1. Prosedur Operasi Standar, POS, Penanganan Kecelakaan Kerja dan Keadaan Darurat. 4. 2. Prosedur Operasi Standar, POS, Penggunaan APD dan APK. 4. 3. Prosedur Operasi Standar POS, Pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja. 15. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi. 2. Persyaratan kompetensi tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Jenis dan fungsi APD, APK. 3. 1. 2. Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat. 3. 1. 3. Bahaya dan risiko kerja. 3. 1. 4. Kebijakan dan ketentuan K3. 3. 2. Keterampilan. 3. 2. 1. Mengoperasikan APAR. 3. 2. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. 3. 2. 3. Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan. 3. 2. 4. Memeriksa kondisi APD dan APK yang layak pakai. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Disiplin dalam menggunakan APD, APK sesuai dengan ketentuan. 4. 2. Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja. 4. 3. Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3. 16. 5. Aspek kritis. 5. 1. Penggunaan APD dan APK sesuai dengan ketentuan. 5. 2. Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan. 17. Kode unit F432210000101. Judul unit, menerapkan komunikasi di tempat kerja. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan dan melakukan komunikasi di tempat kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja. 1. Informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1. 2. Pertanyaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai prosedur. 1. 3. Media penyampaian informasi dipilih sesuai dengan prosedur. 2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait. 2. 1. Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2. Materi dipresentasikan pada unit-unit terkait. 2. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal. 3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja. 3. Tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3. Tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok kerja diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3. Tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok. 1. Unit ini berlaku dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Mengomunikasikan instruksi kerja, melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait. 18. 1. Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi, melakukan koordinasi, dan hubungan dalam kelompok kerja. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. Peralatan. 2. 1. Alat komunikasi. 2. Alat pengolah data. 2. Perlengkapan. 2. 1. Alat tulis kantor, KTK. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 4. Norma dan standar. 4. Prosedur operasi standar, POS, tentang tata cara komunikasi. Panduan penilaian. 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi. TUP 19. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1F 42212000101 menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, K3. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Ruang lingkup pekerjaan. 3. 1. Media informasi. 3. 1. Metode komunikasi. 3. Keterampilan. 3. 1. Mengoperasikan software untuk pembuatan presentasi. 3. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 3. Mengkoordinasikan, berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Teliti dalam mengomunikasikan pekerjaan sesuai dengan prosedur. 4. 2. Cermat dalam berkomunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. 3. Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan. 5. Aspek kritis. 5. 1. Identifikasi informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 5. 2. Pelaksanaan koordinasi antar unit terkait sesuai dengan jadwal. 20. Kode unit F 43221000301. Judul unit, melakukan pekerjaan persiapan sistem plumbing. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan. Untuk melakukan pekerjaan persiapan yang meliputi pekerjaan mengkaji dokumen kontrak, membuat gambar dan program kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Mengkaji dokumen kontrak 1. Ruang lingkup pekerjaan sistem plumbing diidentifikasi berdasarkan gambar rencana pada dokumen kontrak. 1. 2. Gambar desain sistem plumbing serta kelengkapannya diperiksa kesesuaiannya terhadap daftar kuantitas, BOQ. 1. 3. Daftar kuantitas dibandingkan dengan spesifikasi pemasangan sistem plumbing. 2. Menginterpretasikan gambar rencana sistem plumbing dalam bentuk gambar kerja, shop drawing. 2. 1. Lokasi penempatan sistem plumbing diidentifikasi sesuai gambar rencana pada saat pelaksanaan survei struktur bangunan. 2. Gambar rencana pada dokumen kontrak dibandingkan terhadap lokasi dimensi dan penempatannya dengan hasil survei di lokasi struktur bangunan. 2. 3. Catatan-catatan perubahan lokasi, dimensi dan penempatan sistem plumbing dibuat berdasarkan hasil survei. 2. 4. Pembuatan gambar kerja, shop drawing, diawasi sesuai prosedur pengawasan. 2. 5. Gambar kerja yang telah dibuat juru gambar, drafter, diperiksa kesesuaiannya dengan hasil survei. 3. Membuat program kerja 3. 1. Sumber daya yang dibutuhkan diidentifikasi berdasarkan kualitas dan kuantitas. 3. Metode pelaksanaan dipilih berdasarkan kebutuhan sifat-sifat, karakteristik, pekerjaan. 3. Kebutuhan sumber daya dihitung berdasarkan rencana kerja. 3. 4. Jadwal kerja dibuat berdasarkan pada besaran pekerjaan, sumber daya, dan metode pelaksanaan. 21. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi 1. 2. Unit kompetensi ini berlaku untuk mengkaji dokumen kontrak, membuat gambar kerja, membuat program kerja untuk melakukan pekerjaan persiapan 1. 3. Sumber daya meliputi material, alat, dan SDM. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data 2. 1. Alat ukur 2. Perlengkapan 2. 1. Alat tulis kantor, TTK. 2. Dokumen kontrak yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, brosur-brosur, dan lain-lain. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 PRTM 2011 tentang pedoman penggunaan sumber daya air dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Standar Nasional Indonesia SN 036481 2000 Sistem Plumbing 4. 2. Standard Operating Procedure SOP pemberi kerja, penyedia jasa maupun dalam perusahaan tentang prosedur dan langkah-langkah persiapan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan 22. Kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan persiapan sistem plumbing. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi praktek,
dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 21F 43221000101 menerapkan komunikasi di tempat kerja. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1 1 Ruang lingkup pekerjaan 3.1 2 Spesifikasi teknis 3.1 3 Peralatan dan bahan 3.1 4 Metode pelaksanaan plumbing 3.1 5 Jadwal pelaksanaan pekerjaan, skedule, instalasi 3.2 Keterampilan 3.2 1 Berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim kerja 3.2 2 Menggunakan alat ukur 3.2 3 Membuat jejaring kerja, network planning. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1 Teliti dalam memeriksa gambar desain sistem plumbing serta kelengkapannya dan daftar kuantitas, BOQ. 4. 2 Teliti dalam melakukan survei di lokasi struktur bangunan. 4. 3 Cermat dalam membuat jadwal kerja. 5. Aspek kritis 5. 1 Pembuatan jadwal kerja berdasarkan pada besaran pekerjaan, sumber daya, dan metode pelaksanaan. 23. Kode unit F 43221000401. Judul unit mengelola pekerjaan sistem plumbing dan kelengkapannya. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan jaringan pada sistem plumbing serta kelengkapannya yang meliputi pemilihan jenis pipa dan kelengkapannya pemilihan lokasi penempatan sistem plumbing, pemasangan sistem plumbing dan pemasangan sistem pompa. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Memilih jenis pipa, fitting, dan aksesoris 1 jenis pipa, fitting, dan aksesoris diidentifikasi terhadap kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi. 1. 2 Sifat cairan yang akan dialirkan diidentifikasi terhadap temperatur, kandungan kimia, dan viskositas zat cair. 1. 3 Perhitungan hasil kekuatan dan ketebalan dinding pipa diperiksa ulang sesuai dengan spesifikasi. 1. 4 Jenis pipa yang akan digunakan ditentukan sesuai dengan cairan yang akan dialirkan berdasarkan spesifikasi. 1. 5 Mutu pipa dan aksesoris yang digunakan diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknik. 2. Memilih lokasi penempatan sistem plumbing. 2. 1 Jalur pipa diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 2. Lokasi jalur shaft diperiksa sesuai dengan gambar kerja, shop drawing. 2. 3 Titik-titik penempatan jalur pipa dan peralatan, equipment, ditandai sesuai dengan gambar kerja. 3. Melaksanakan pemasangan jaringan sistem plumbing sesuai gambar kerja. 3. 1 Panjang pipa ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 3. 2 Suaian, fitting, dan aksesoris yang sesuai instalasi sistem ditentukan berdasarkan standar spesifikasi. 3. Pemasangan sistem plumbing yang dilakukan oleh pekerja diawasi mengacu pada gambar kerja. 3. 4 Hasil pemasangan pipa, fitting, dan peralatan, equipment, diperiksa terhadap. 24. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja ketepatan pemasangan, presisi, sesuai dengan standar yang digunakan. 4. Melaksanakan pemasangan sistem pompa.
4.1 Hasil uji fungsi pompa diperiksa terhadap kriteria berdasarkan spesifikasi pompa yang digunakan. 4.2 Dudukan untuk pemasangan pompa diperiksa sesuai dengan jenis dan kapasitas pompa. 4.3 Pemasangan sistem pompa yang dilakukan oleh pekerja diawasi berdasarkan SOP yang berlaku. 4. Hasil pemasangan sistem pompa diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Satu unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi. 1. 2 unit kompetensi ini berlaku dalam memilih jenis pipa dan aksesori, memilih lokasi penempatan sistem plumbing, mengelola pemasangan sistem plumbing, mengelola pemasangan sistem pompa untuk melaksanakan pekerjaan sistem plumbing. 1. 3 Kelengkapan sistem plumbing yang dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi aksesoris pipa dan sistem pompa. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1 Peralatan 2. 1 Alat komunikasi 2. 2 Alat pembuat tanda 2. 3 Alat ukur 2. Perlengkapan 2. 1 Alat tulis kantor, KTK. 2 Gambar kerja. Spesifikasi teknis 2. 3 Daftar formulir instruksi kerja 2. 4 Rencana mutu pelaksanaan konstruksi. 25. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 PRT/M 2011 tentang pedoman penggunaan sumber daya air. 4. Norma dan standar 4. 1 Standard Operating Procedure (SOP) pemasangan pada sistem pompa 4. 2 Standard Operating Procedure (SOP) uji fungsi sistem pompa 4. 3 Standar Nasional Indonesia SN 0141 2009 AMD 1 2011 pompa air sentrifugal untuk irigasi, unjuk kerja dan cara uji amandemen 144 Standar Nasional Indonesia SNI 036570 2001 instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi kebakaran. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola pekerjaan sistem plumbing dan kelengkapannya. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 43221000301 melakukan pekerjaan persiapan sistem plumbing. 26. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1 metode pemasangan sistem plumbing 3. 1. 2 spesifikasi teknis 3. 3 metode kerja 3. 1. 4 gambar kerja sistem plumbing dan pompa 3. 2 keterampilan 3. 2. 1 berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait 3. 2 membaca gambar 3. 2 menggunakan peralatan sesuai kebutuhan 3. 2 merakit pipa dan fitting sesuai dengan desain sistem plumbing 3. 5 memeriksa kondisi peralatan sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. 6 memilih jenis pompa dan kapasitasnya.
4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1 Patuh dalam melaksanakan SOP dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sistem plumbing. 4.2 Teliti dalam memeriksa hasil pemasangan sistem plumbing. 5. Aspek kritis. 5.1 Pemeriksaan hasil pemasangan pipa, fitting, dan peralatan, equipment, terhadap ketepatan pemasangan, presisi, sesuai dengan standar yang digunakan. 5.2 Pemeriksaan kesesuaian hasil pemasangan sistem pompa dengan spesifikasi. 27. Kode unit F43221000501. Judul unit: menguji performa sistem plumbing terpasang. Deskripsi unit: unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan uji performa sistem plumbing dan pompa yang terpasang meliputi pekerjaan, menetapkan metode uji performa, melaksanakan pekerjaan persiapan pelaksanaan uji, dan melaksanakan uji. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menetapkan metode uji performa. 1. Standar uji diidentifikasi sesuai dengan desain. 1. 2. Standar kualitas jenis koneksitas terpasang pada plumbing ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1. 3. Metode uji dipilih sesuai dengan hasil identifikasi. 2. Melaksanakan pekerjaan persiapan pelaksanaan uji. 2. 1. Data teknis dan kelengkapannya dikumpulkan dalam rangka persiapan pelaksanaan. 2. Formulir uji dibuat sesuai dengan urutan, langkah-langkah, pelaksanaan uji. 2. Tim uji dipilih untuk ditetapkan sesuai dengan kriteria tugas. 2. Peralatan dan perlengkapan uji disusun untuk siap digunakan sesuai dengan urutan langkah-langkah pelaksanaan uji. 2. Seluruh lubang keluaran pada sistem plumbing ditutup rapat sesuai dengan kebutuhan. 3. Melaksanakan uji sistem plumbing. 3. Inspeksi menyeluruh terhadap pemasangan jaringan sistem plumbing dilakukan sesuai dengan SOP. 3. Tekanan hidrostatik uji dilakukan kepada jaringan sistem plumbing sesuai waktu yang ditetapkan. 3. Identifikasi kebocoran dilakukan saat monitoring sesuai dengan urutan pelaksanaan. 3. Pencucian sistem plumbing dilakukan sesuai dengan SOP. 3. Disinfeksi pada sistem plumbing dilakukan sesuai dengan SOP. 3. Hasil identifikasi dicatat pada formulir uji sesuai dengan hasil pengamatan di 28. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja lapangan. 3. Testing dan commissioning dilaksanakan sesuai dengan SOP. 3. Berita acara dibuat sesuai dengan hasil uji. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi khususnya pada pekerjaan sistem plumbing. 1. Unit kompetensi ini berlaku dalam menetapkan metode uji performa, melaksanakan pekerjaan persiapan pelaksanaan uji, dan melaksanakan uji. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. Peralatan. 2. 1. Alat uji tekan air. 2. Alat komunikasi. 2. 3. Alat hitung. 2. 4. Alat penerangan. 2. Perlengkapan. 2. 1. Ruang kerja sudah dipersiapkan. 2. Alat tulis kantor. 2. 3. Formulir uji. 2. 4. Media, cairan telah disiapkan. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 4. Norma dan standar. 4. 1. Standard Operating Procedure, SOP, pengguna jasa,
penyedia jasa maupun dalam perusahaan untuk pekerjaan komisioning. 29. 42 Standar Nasional Indonesia SN 056437-2000 Metode pengujian kinerja pompa dengan menggunakan model 43 Standar Nasional Indonesia SN 19677-2001 Metode pengujian tekanan internal pada sambungan mekanik pipa P4 Standar Nasional Indonesia SN 196783-2001 Spesifikasi desinfeksi perpipaan air bersih. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menguji performa sistem plumbing terpasang. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 43221000401 mengelola pekerjaan sistem plumbing dan kelengkapannya. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Gambar kerja sistem plumbing. 3. 1. 2. Metode uji. 3. 1. 3. Alat uji kesesuaian. 3. 2. Keterampilan. 3. 2. 1. Berkoordinasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait. 3. 2. 2. Memilih peralatan yang akan digunakan dalam perencanaan. 30. 3. 2. 3. Membaca instrumen. 3. 2. 4. Memeriksa kebocoran pada saat uji performa. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Patuh dalam melaksanakan SOP berkaitan dengan uji performa sistem plumbing. 4. 2. Cermat dalam mengidentifikasi spesifikasi teknis uji kesesuaian. 4. 3. Teliti dalam melaksanakan uji kesesuaian sesuai tahapan yang telah ditentukan. 5. Aspek kritis. 5. 1. Identifikasi kebocoran saat monitoring sesuai dengan urutan pelaksanaan. 5. 2. Pelaksanaan testing dan komisioning sesuai dengan SOP. 31. Kode unit F 43221000601. Judul unit, menyusun laporan hasil pekerjaan. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyusun laporan hasil pekerjaan. Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan, penyusunan draft laporan, penyusun laporan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyiapkan bahan-bahan laporan. 1. Data dokumen kontrak beserta perubahannya dikumpulkan sesuai dengan jenis kelompok data. 1. 2. Data laporan harian, mingguan dan bulanan dan hasil uji kesesuaian, komisioning, beserta lampirannya dikumpulkan sesuai dengan jenis kelompok data. 1. 3. Data yang terkumpul dikompilasi sesuai dengan kebutuhan. 1. 4. Seluruh data yang terkumpul diperiksa kembali validitasnya. 2. Menyusun konsep laporan. 2. 1. Format laporan disiapkan sesuai dengan standar laporan yang berlaku. 2. Data yang terkumpul ditabulasi sesuai dengan jenis kelompok data. 2. 3. Konsep laporan dibuat sesuai dengan sistematika penulisan. 2.
4. Lampiran-lampiran laporan disusun sesuai urutan pada daftar isi. 2. 5. Laporan akhir sementara (PHO) disusun sesuai standar baku laporan. 3. Memvalidasi konsep laporan menjadi laporan final. 3. 1. Laporan hasil sementara (PHO) dibahas bersama-sama antar ahli pelaksana plumbing. 3. 2. Laporan dibuat sesuai dengan hasil pembahasan draft. 3. Laporan yang telah disetujui didokumentasikan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Satu unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi. 32. 1. 2 unit kompetensi ini berlaku dalam pekerjaan mengumpulkan data yang dibutuhkan, menyusun draft laporan, menyusun laporan untuk menyusun laporan hasil pekerjaan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data 2. Perlengkapan 2. 1. Gambar pelaksanaan komisioning 2. Formulir-formulir yang dipakai untuk menyusun laporan 2. 3. Alat tulis kantor, KTK. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 4. Norma dan standar 4. 1. Standar penyusunan laporan 4. 2. YD Bahasa Indonesia. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun laporan hasil pekerjaan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi. 33. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1. F. 43221000501 menguji performa sistem plumbing terpasang. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Sistematika penulisan laporan 3. 1. 2. Ruang lingkup pekerjaan 3. 1. 3. Spesifikasi teknis 3. 1. 4. Daftar formulir borang-borang isian volume pekerjaan 3. 1. 5. Jadwal proyek perencanaan 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Menyusun dokumen terkait dengan laporan pelaksanaan pekerjaan sistem plumbing 3. 2. Membuat penjelasan pada setiap dokumen terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sistem plumbing 3. 3. Berkoordinasi, berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait 3. 4. Membuat konsep laporan 3. 5. Menulis laporan dengan bahasa yang baik dan benar. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Cermat dalam mengumpulkan ringkasan data dari dokumen lelang beserta perubahannya. 4. 2. Teliti dalam mentabulasi data yang terkumpul. 4. 3. Tanggung jawab dalam membuat laporan sesuai format dan konsep yang telah dikembangkan. 4. Disiplin dalam mendokumentasikan laporan yang telah disetujui. 5. Aspek kritis 5. 1. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan validitas seluruh data yang diperlukan untuk laporan dilakukan secara cermat. 5. 2. Pembuatan konsep laporan dilakukan secara teliti sesuai dengan sistematika penulisan. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada.
Fandi Yode, ST. Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 081177787757, Faradilla 082288303338, Wiwi 082173332233, Fandi. Alamat Ruko Manalagi Blok C 010, Kel Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia. Kode pos 29464, website https://outsgroup.com www.apeknas.nyutwu.astaki.or.id